Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang etika bisnis dan profesi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Puspita Handayani. Saya akan mengampu mata kuliah etika bisnis dan profesi dan akan memaparkan chapter 1 tentang pendahuluan. Apakah itu etika bisnis dan profesi? Di dalam chapter ini, chapter pertama, memiliki tujuan pembelajaran yaitu membedakan apa itu etika dan moral, kemudian membedakan konsep setiap teori etika, kemudian tujuannya juga untuk membedakan kelebihan serta kelemahan dari teori etika. Oke, pertama kita akan membahas dulu persamaan dari etika dan moral. Secara umum, manusia atau kita sering mengatakan kalau etika dan moral itu sama. Orang ini memiliki etika yang baik, orang ini memiliki moral yang baik. Beranggapannya etika dan moral itu sama. Tentu, di sini saya akan membahas persamaannya dulu. Etika dan moral memiliki arti yang sama, yaitu adat istiadat atau kebiasaan, namun diambil dari kata yang berbeda. Etika diambil dari kata Yunani yaitu dari ethos, sedangkan moral dari kata Latin yaitu mos. Persamaan yang lain yaitu fungsi dan peranan dari etika dan moral, yaitu tujuannya untuk menentukan perbuatan manusia apakah itu perbuatan baik atau buruk. Dan etika serta moral ini bukan faktor keturunan. Jadi sikap ini merupakan sikap positif yang dimiliki setiap individu atau personal. Jadi bukan faktor keturunan. Jika orang tuanya memiliki etika atau moral yang baik, belum tentu anaknya memiliki etika dan moral yang baik. Begitu juga kebalikannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas yaitu perbedaan dari etika dan moral. Etika didasari dari akal atau pikiran sendiri, jadi dilihat dari individunya. Sedangkan moral ini didasari dari masyarakat sekitarnya. Jadi moral ini bisa dibentuk atau bisa dilihat dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Selain itu, etika ini merupakan ilmu yang mempelajari baik buruknya suatu hal atau suatu yang dapat dilihat itu baik atau buruk. Sedangkan moral ini merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi masyarakat di suatu daerah ini memiliki moral seperti apa, itu akan mencerminkan individunya juga. Contohnya di sini, etika bisa dilihat jika ingin berpergian atau kita akan beraktivitas keluar rumah, kita akan mencium tangan kedua orang tua atau akan berpamitan. Itu merupakan etika dari seseorang dan memiliki kebiasaan meminta maaf ketika melakukan kesalahan, kemudian mengucapkan terima kasih dan meminta tolong. Sedangkan moral ini contohnya bisa dilihat mengucapkan kalimat sopan terhadap orang tua atau anak muda kepada orang tua dan mentaati peraturan yang ada. Ini merupakan contoh dari moral. Jadi jika di suatu lingkungan masyarakatnya itu memberikan aturan bahwa anak muda harus mengucapkan atau berkalimat yang sopan terhadap orang tuanya atau yang lebih tua, seperti itu. Kemudian kita akan bahas tentang etika dan etiket. Etika dan etiket ini memiliki persamaan, yaitu untuk mengatur perilaku manusia. Apakah apa yang harus dilakukan seseorang dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini merupakan persamaan dari etika dan etiket. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan
etiket dan etika. Etiket ini merupakan sikap yang dapat dilihat secara langsung, sedangkan etika merupakan sikap yang dilihat atau berlaku jika tidak dilihat oleh orang lain. Jadi entah dilihat atau tidak, orang ini akan dinyatakan beretika. Contohnya etiket ini yaitu ketika kita makan bersama di meja makan, kita menaikkan kaki kita di atas meja, itu dinyatakan kita tidak beretiket. Namun jika kita makan sendirian di meja makan dan kaki kita ditaruh di atas meja, itu akan dinyatakan bahwa kita beretiket atau tidak. Jadi etiket itu dikatakan pada seseorang jika dilihat oleh orang lain. Jika kita sendirian itu tidak akan berpengaruh. Sedangkan etika itu mau dilihat orang lain ataupun tidak, sudah tertanam dalam diri sendiri. Contohnya ketika kita meminjam barang pada teman, dan teman itu lupa bahwa kita meminjam barang tersebut, tetapi kita akan tetap mengembalikan barangnya, itu mencerminkan bahwa kita beretika. Perbedaan yang lain yaitu etiket ini relatif. Relatif yaitu dianggap tidak sopan di suatu kebudayaan, namun kebudayaan lain belum tentu menyatakan hal tersebut tidak sopan. Jadi bisa jadi kebudayaan lain menyatakan bahwa sikap ini sesuai dengan etiket atau beretiket. Contohnya yaitu di suatu kebudayaan, suatu daerah mengharuskan untuk makan dengan sendok, tidak boleh makan langsung dengan tangan. Namun kebudayaan lain di daerah lain, contohnya di sini Jawa Tengah, itu justru makan tanpa sendok atau langsung dengan tangan itu merupakan adatnya. Jadi dinyatakan sopan atau beretiket. Contoh yang lain di etika ini, etika merupakan absolut atau hal yang pasti tidak dapat ditawar. Contohnya jangan berbohong, jangan mencuri, itu merupakan etiket. Jadi mau di daerah manapun, kebudayaan apapun, etiket itu tetap sama. Faktor-faktor pelanggaran etika. Yang pertama yaitu kebutuhan individu, yaitu contohnya desakan dari diri sendiri. Saya membutuhkan kayak misalnya contoh tadi meminjam barang dan teman kita sudah lupa, namun karena kebutuhan jadi kita tidak mengembalikannya. Nah, ini merupakan faktor dari pelanggaran etika. Faktor yang lain yaitu tidak ada pedoman, tidak ada aturan. Kemudian perilaku dan kebiasaan kita yang salah ini tidak dikoreksi oleh orang lain. Hal yang lain yaitu lingkungan yang tidak etis. Jadi jika kita tinggal di suatu lingkungan yang semuanya melakukan atau hampir sepenuhnya melakukan pelanggaran etika, dan itu merupakan hal yang wajar, tentu kita akan melakukan hal tersebut karena merasa benar. Benar dalam artian lingkungan kita hampir melakukan itu semua. Kemudian yaitu perilaku dari komunitas merupakan juga faktor pelanggaran etika. Selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran etika, yang ada dua sanksinya. Yang pertama yaitu sanksi sosial, kemudian yang kedua yaitu sanksi hukum. Sanksi sosial ini merupakan sanksi yang diberikan untuk skala kecil, contohnya melakukan kesalahan tetapi dipahami atau dimaklumi bahwa kesalahan ini bisa dimaafkan. Untuk sanksi yang kedua yaitu sanksi hukum. Sanksi ini skalanya besar karena merugikan pihak lain dan merugikan banyak orang, makanya sanksi ini akan diproses secara hukum. Berikut skema etika. Etika ini dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Nah, kita mempelajari pada etika khusus di etika sosial. Sini kita di chapter ini atau di mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang etika profesi. Di setiap
profesi pasti memiliki etika, ada aturannya. Nah, nanti chapter-chapter selanjutnya kita akan bahas tentang etika profesi akuntansi. Ada contoh kasus yang simple sebelum kita akan bahas materi selanjutnya. Ini di sini ada seseorang karyawan yang menggelapkan uang perusahaannya untuk menyelamatkan istri yang sedang sakit parah. Nah, tindakan yang baik karena tujuan yang baik atau secara moral merupakan tindakan yang buruk karena karyawan ini pada dasarnya yaitu menggelapkan uang perusahaan. Kita akan bahas materi selanjutnya. Jadi kita bisa melihat apakah karyawan ini dinyatakan benar karena dia menggelapkan uang perusahaan dengan dasar untuk menyelamatkan istrinya yang sakit parah demi berobatnya. Oke. Teori etika. Teori etika ada 3. Yang pertama yaitu teori etika teologi, kemudian ada deontologi, dan ketiga yaitu keutamaan. Dalam teori etika teologi ini dibagi menjadi 2, yaitu egoisme dan utilitarisme. Kemudian egoisme masih lagi dibagi menjadi 2, egoisme secara psikologis dan egoisme secara etis. Di sini saya akan memaparkan satu persatu dan membahas apakah contoh kasus tadi itu dinyatakan benar sesuai teori. Yang pertama yaitu teori etika teologi. Teologi atau dari kata Yunani yaitu telos, yang berarti bisa kita garis bawahi, artinya di sini yaitu akhir, konsekuensi, dan hasilnya. Jadi, suatu tindakan dinilai baik itu jika tujuan tindakan tersebut baik atau akibat yang ditimbulkannya itu baik dan berguna. Nah, dari teori ini ada pertanyaan besar yang muncul. Apakah tujuan dan akibat itu baik untuk siapa? Jadi tujuan dari suatu perbuatan itu baiknya untuk siapa? Dibagilah di sini. Kita masuk di teori egoisme. Egoisme dibagi menjadi 2 tadi. Secara kata egois itu berarti hanya peduli dengan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Nah, egoisme ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu egoisme psikologis dan yang kedua yaitu egoisme etis. Dalam egoisme psikologis dapat dilihat yaitu sikap yang mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Di sini sesuai dengan kata egoisme yang kita ketahui. Dan dalam teori ini dilandasi oleh keutamaan yaitu tindakan yang tidak etis atau sikap yang tamak dari diri seseorang. Sedangkan egoisme etis ini yaitu tidak selalu merugikan orang lain. Berbeda kan? Jadi egoisme psikologis merugikan kepentingan orang lain, sedangkan egoisme etis ini tidak selalu merugikan orang lain. Dalam teori egoisme etis ini, menolong orang lain berarti menolong diri sendiri. Jadi karena mungkin saja kepentingan orang lain yang kita tolong itu akan berdampak pada diri kita, gitu. Nah, adanya teori egoisme tadi, tetapi ada penentangan. Nah, alasan menentang teori egoisme yang pertama yaitu tidak mampu memecahkan konflik-konflik kepentingan. Jadi karena dia hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri. Dan yang kedua alasannya yaitu bersifat sewenang-wenang karena tidak melihat lingkungan di sekitarnya. Kemudian teori yang kedua yaitu utilitarianisme, dari kata Latin juga yaitu utilis yang berarti bermanfaat. Nah, ini teori ini memaparkan bahwa suatu tindakan dinilai baik jika memberikan manfaat untuk banyak orang.
dan kepentingan pribadi ini dikesampingkan. Jadi teori utilitarisme ini dinyatakan baik, yaitu apakah sikap yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan ini akan bermanfaat kepada banyak orang. Contoh di sini, misal suatu manajer perusahaan memanipulasi laporan keuangan, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan kredit yang nantinya bisa dibuat untuk proses usaha perusahaannya ya. Nah, pedomannya manajer ini atau pemilik, nih kita anggap aja pemilik bisnis ya, pemilik usaha beranggapan dia akan menyelamatkan karyawannya. Jadi karena karyawannya banyak, jika perusahaannya bangkrut, dia akan merugikan banyak orang. Nah, karena dia berpedoman, saya hanya memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan kredit. Dengan hasil akhir, perusahaan saya terselamatkan dan semua karyawan tidak jadi dipecat. Jadi dia akan menyelamatkan banyak karyawan. Nah, teori ini menyatakan benar tindakan tersebut karena memberikan banyak manfaat untuk orang banyak. Jadi dilihat dari apakah banyak manfaatnya. Kemudian alasan menentang teori utilitarisme yaitu pertama, hanya menekankan tujuan atau manfaat atau pencapaiannya pada di duniawi ya, karena tadi hanya melihat saja di sisi perusahaan terselamatkan dan semua karyawan tidak jadi dipecat seperti itu, atau mengabaikan aspek rohaninya. Dia tidak melihat dampak dari perbuatan tersebut di kemudian harinya atau di hal yang lain. Jadi hanya berfokus pada duniawi. Dan penentangan yang kedua yaitu mengorbankan prinsip keadilan dan hak individu atau minoritas demi kepentingan banyak orang. Jadi tidak melihat orang lain. Di sini seperti tadi memanipulasi laporan keuangan, dia tidak melihat sisi lain sebagai kreditornya gitu. Jadi dia hanya melihat karyawannya yang banyak yang bisa diselamatkan. Teori selanjutnya yaitu teori deontologi, dari kata Yunani juga yaitu deon yang berarti kewajiban. Teori ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak baik, bertindak sesuai keinginan atau bebas. Dalam teori ini dinyatakan tidak bermoral, yaitu teori ini berpikir sebelum bertindak. Jadi dalam teori ini dinyatakan sebelum melakukan sesuatu atau melakukan tindakan, seharusnya kita harus berpikir dulu apakah dampaknya untuk orang lain, apakah dampak dari kita, jadi akan dilakukan. Jadi untuk teori ini sebenarnya teori yang lebih yakin atau yang lebih mantap dibanding dua teori yang sudah dijelaskan tadi, egoisme dan utilitarisme. Kalau egoisme tadi mau hanya berpikir untuk diri sendiri, kemudian kalau utilitarisme hanya melihat manfaat orang banyak. Apakah tindakan saya bermanfaat untuk banyak orang? Sedangkan teori deontologis ini lebih ke ayo kita berpikir dulu sebelum kita bertindak. Apakah dampak untuk kita, apakah dampak untuk orang lain, dan dampak mayoritas di lingkungan tersebut. Yang kemudian yaitu teori keutamaan. Teori ini tidak membahas suatu tindakan, tetapi hanya berfokus pada sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah, agar bisa disebut sebagai manusia yang sesungguhnya, teori ini memiliki contoh sifat yaitu kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati. Dan sifat yang harus dimiliki pelaku bisnis tentunya yaitu kejujuran dan kewajaran dalam melaporkan laporan perusahaannya, kemudian kepercayaan juga dan keuletan dari seorang
businessman. Demikian chapter hari ini tentang etika profesi. Kita dapat menyimpulkan bahwa kasus yang saya berikan tadi, suatu karyawan yang menggelapkan keuangan perusahaan demi menyelamatkan istrinya yang sedang sakit parah, itu merupakan penerapan dari teori egoisme. Jadi sikap tersebut dinyatakan benar karena ada teorinya. Namun tentu kita bisa mempertimbangkan apakah hal itu bermanfaat untuk diri sendiri saja atau bermanfaat untuk orang lain juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.